Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sahabatku sekalian yang dimuliakan oleh Allah, kita bisa berjumpa lagi di channel ini. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ali Muhammad wa maulana Muhammad. Ular adalah hewan yang paling ditakuti banyak orang. Ular yang memiliki tubuh panjang yang bisa berjalan dengan sangat cepat dengan cara menjalar. Ular terkenal akan karakternya yang membahayakan orang lain, karena ada beberapa jenis yang berbisa dan memiliki racun yang bisa mematikan. Ia juga bisa membunuh dengan cara melilit. Ular menjadi hewan yang diwaspadai semua orang dan menjadi hewan yang paling sering dibunuh karena mengkhawatirkan nyawa manusia. Hukum membunuh ular dalam Islam. Dari Abu Hurairah radhiallahu anhu, ia berkata, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tidaklah kami pernah berdamai dengannya sejak kami memusuhinya, maka barang siapa yang membiarkannya lantaran rasa takut, maka ia tidak termaksud golongan kami." Hadis riwayat Abu Daud. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengizinkan untuk membunuh ular tersebut dan melarang untuk dibiarkan hidup lantaran karena takut. Sehingga hadis ini jelas bahwa hukum membunuh ular dalam Islam adalah halal dan bukan termaksud dosa yang tak terampuni. Hal ini boleh dilakukan apabila membahayakan nyawa dan dengan niat melindungi diri. Membiarkannya karena rasa takut justru tidak diperbolehkan karena dikhawatirkan membahayakan nyawa orang lain. Mari langsung saja kita bahas kisah tentang ular yang merindukan Rasulullah SAW yang menunggu kehadiran beliau di Gua Thur. Berikut ini adalah kisahnya. Kisah ini berawal dari keikutsertaan Abu Bakar As-Siddiq bersama Rasulullah SAW sebelum meninggalkan kota Mekah. Saat pemuda kafir Quraisy yang berniat memenggal kepala Rasulullah SAW dan mereka ketinggalan jejak Rasulullah dan hanya menemukan seorang pemuda yang bernama Ali bin Abi Thalib di bilik Rasul. Abu Bakar mendampingi Rasulullah bersembunyi di gua kecil di Bukit Sur. Abu Bakar tetap setia mendampingi Nabi Muhammad SAW dan menginap di dalam gua. Sebelum beliau memasuki gua, Abu Bakar dengan sigapnya membersihkan dan menutup lubang-lubang yang ada di dalam gua agar mereka terhindar dari binatang buas. Dalam tidurnya, Rasulullah SAW melabuhkan kepalanya di pangkuan sang sahabat. Tiba-tiba, seekor ular mendesis keluar dari salah satu lubang yang belum ditutup oleh Abu Bakar. Abu Bakar menatapnya waspada. Ingin sekali ia menarik kedua kakinya untuk menjauh dari hewan yang berbisa, namun keinginan itu dienyahkan dari benaknya karena ia takut mengganggu tidur Nabi. Abu Bakar menutup lubang itu dengan salah satu kakinya, lalu ular itu menggigit pergelangan Abu Bakar, tapi kakinya tetap saja tak bergerak sedikit pun dalam hening. Sekujur tubuh Abu Bakar terasa panas ketika bisa ular menjalar sangat cepat ke dalam darahnya. Abu Bakar tak kuasa menahan isak tangis ketika rasa sakit itu tak tertahankan lagi, dan tanpa sengaja air mata Abu Bakar menetes dan mengenai pipi Nabi yang tengah baring di pangkuannya. Rasulullah SAW terbangun lalu berkata, "Wahai Abu Bakar, apakah engkau menangis karena menyesal mengikuti perjalanan ini?" "Tentu saja tidak ya Rasulullah, saya ridho dan ikhlas mengikutimu kemanapun," jawab Abu Bakar. "Lalu mengapa engkau meluruhkan air mata?" Rasulullah bertanya dengan bersahaja. "Seekor ular baru saja menggigit saya wahai Rasulullah, lalu bisanya menjalar begitu cepat ke dalam tubuhku," jawab Abu Bakar dengan suara tercekat. Lalu Nabi berbicara dengan ular itu, "Wahai ular, tahukah kamu, jangankan daging atau kulit Abu Bakar, rambut Abu Bakar pun haram kau makan." Dialog Rasulullah dengan ular tersebut juga didengar oleh Abu Bakar berkat mukjizat beliau. "Hamba mengerti ya Rasulullah, bahkan sejak ribuan tahun yang lalu ketika Allah mengatakan, barang siapa memandang kekasihku Muhammad fi ainil mahabbah atau dengan mata kecintaan, maka aku anggap cukup untuk menggelar dia ke surga," kata ular tersebut. "Ya Rob, beri aku kesempatan yang begitu cemerlang dan indah. Aku ingin memandang wajah kekasihmu fi ainil mahabbah," lanjut ular tersebut. Lalu apa kata Allah Subhanahu wa taala? "Silahkan pergi ke Jabal Thur dan tinggal di sana.
kekasihku akan datang pada waktunya, jawab Allah Subhanahu wa taala. Ribuan tahun aku menunggu di sini. Aku digodok kerinduan untuk berjumpa dengan engkau Muhammad. Tapi sekarang ditutup oleh Abu Bakar, maka kugigitlah dia. Aku tidak punya urusan dengan Abu Bakar. Aku ingin ketemu engkau wahai Muhammad, jawab ular tersebut. Lihatlah ini, lihatlah wajahku, kata Rasulullah SAW. Dan sang ular dari gua Tur pun memandang wajah Nabi, penuh dengan rasa cinta dan rindu. Tanpa menunggu waktu, dengan penuh kasih sayang, Rasulullah SAW meraih pergelangan kaki Abu Bakar dengan mengagungkan nama Allah Subhanahu wa taala, sang pencipta semesta. Nabi Muhammad mengusap bekas gigitan itu dengan ludahnya. Maha suci Allah, rasa sakit itu pun hilang dan tak berbekas. Gua Tur pun kembali ditelan senyap. Giliran Abu Bakar yang beristirahat dan Rasulullah SAW yang berjaga. Abu Bakar menggelengkan kuat-kuat kepalanya ketika Nabi menawarkan pangkuannya untuk beristirahat. Tak akan rela dirinya membebani pangkuan yang penuh berkah itu. Inilah sikap yang ditunjukkan oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu sebagai seorang sahabat dan kepercayaan Rasulullah SAW yang merelakan semua yang dimilikinya demi keselamatan dan perjuangan dakwah Rasulullah SAW. Bahkan ia merelakan nyawanya yang terancam demi menemani Rasulullah SAW. Demikian kisah ini. Semoga kisah ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Saya akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.